Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Apa kabar hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran daring hari ini, marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Rifki, silakan dipimpin doanya. Baiklah, untuk mengawali kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Baiklah, Ibu cek presensi dulu ya, apakah semuanya hadir hari ini. Alhamdulillah, nampaknya semua hadir hari ini. Nah, siswa-siswi masih semangat ya sampai hari ini? Masih. Ya, walaupun kita harus belajar daring dari rumah seperti minggu lalu ya. Nah, karena masihnya ada pandemi. Nah, jadi sebagai generasi muda ya, kalian harus tetap semangat. Nah, jadi untuk motivasinya, jadi pada pembelajaran minggu lalu, kalian sudah membahas tentang struktur teks novel sejarah. Jadi, pada minggu ini kita masih tetap membahas tentang teks novel sejarah, tapi pada bagian di menganalisis kebahasan cerita atau novel sejarah. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan novel sejarah? Saya Bu, Ya, silakan Rifki. novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan, bisa bersifat naratif atau deskriptif, dan disajikan dengan daya hayal pengetahuan yang luas dari pengarang. Nah, itu tadi yang dimaksud dengan novel sejarah. Ya, pintar Rifki masih ingat. Yang lain tentu semuanya masih ingat ya. Nah, itu yang dimaksud dengan novel sejarah. Jadi pada materi kita hari ini, kita akan membahas di bagian kompetensi dasar 3.2 menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. Dengan indikator atau pencapaian kompetensinya, menganalisis unsur-unsur kebahasan yang ada dalam novel sejarah, kemudian menunjukkan unsur-unsur kebahasan yang sering digunakan dalam novel sejarah. Dengan tujuan pembelajaran di sini, melalui pendekatan saintifik, peserta didik dapat menganalisis unsur-unsur kebahasan yang ada dalam novel sejarah dengan cermat. Kemudian, dapat menunjukkan unsur kebahasan yang sering digunakan dalam novel sejarah dengan tepat. Itu adalah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini. Nah, itu tadi. Kemudian kita masuk ke dalam materinya. Materi kebahasaan novel sejarah. Kita lihat unsur kebahasan ini ada berapa unsur kebahasannya? Ada berapa unsur kebahasannya? Nah, kita lihat. Nah, inilah dia unsur kebahasan atau ciri kebahasan novel sejarah. Nah, lihat ciri kebahasan novel sejarahnya. Ada berapa? Ada berapa ciri kebahasannya? Ada 7. Ya, jadi ciri kebahasan novel sejarah itu ada 7. Jadi tugas materinya tadi sudah Ibu kirim ya di Google Classroom-nya. Sudah dibaca, dipahami?
Nah, jadi hari ini kita akan bahas di bagian ini. Silakan siapa yang mau bacakannya, ciri kebahasan novel sejarah. Saya. Ya, silakan. Aku, Bu. Ya, silakan. Beberapa ciri kebahasaan novel sejarah adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Contoh, prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. 2. Banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis dan atau temporal, seperti sejak saat itu, setelah itu, mula-mula. Kemudian, 3. Banyak yang menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau kata kerja material. 4. Banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. 5. Banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh atau kata kerja mental. Misalnya, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, menganggap. Lanjutnya. Menggunakan banyak 6. Menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. 7. Banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh atau kata kerja mental. Misalnya, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, menganggap. 8. Menggunakan kata-kata sifat atau descriptive language untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Nah, itu adalah contoh atau ciri kebahasaan novel sejarah. Nah, kemudian ini juga unsur yang biasanya sering digunakan dalam novel sejarah. Sampai di sini di materi kalian yang sudah Ibu kirim sudah ada juga materi ini. Kemudian di sini tadi sudah dibacakan oleh Salsa. Sampai di sini ada pertanyaannya? Tidak. Ajar, ada pertanyaannya, Ajar? Ada, Bu. Sela, Rifki, apakah semua sudah paham dari maksud ciri kebahasan novel sejarah? Kemudian unsur ini juga yang sering digunakan dalam novel sejarah. Lia Yuliana, ada pertanyaannya? Nah, jadi dari materi yang sudah kita bahas ini, apakah ada pertanyaannya? Nah, pertama tadi kan menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Contohnya sudah jelas kan? Kemudian banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu, konjungsi kronologis, temporal. Contohnya juga sudah ada. Begitu juga nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, dan nomor 8. Semua contohnya sudah jelas. Nah, sekali lagi Ibu ulang, masih ada pertanyaan tidak? Atau semuanya sudah paham maksudnya? Jelas? Jelas, Bu. Jelas, yakin. Nah, kalau semua materinya sudah kalian pahami, di sini ada tugas kelompok yang harus kalian kerjakan. Nah, jadi kalian menggunakan kelompok seperti ini ya, Ibu bagikan Ajar dan Rifki, Salsa dan Syefarini dan Lia Yuliana, kemudian Sela dan
Yulia. Paham tugasnya? Nah, paham? Itu kelompoknya, kemudian paham. Kemudian tugasnya di sini ada di LKPD ya yang sudah Ibu kirim tadi. Ada? Ada link YouTube-nya di situ. Apakah ada? Ada, Bu. Nah, jadi perintahnya di sini, analisislah unsur kebahasaan yang ada dalam novel sejarah Kemelut di Majapahit. Ada perintahnya di situ kan? Ada di LKPD-nya. Iya, ada, Bu. Nah, Ada, Bu. ya, bila sudah selesai nanti, silakan kalian kirim tugas kelompoknya ke Google Classroom. Kemudian nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Paham? Paham perintahnya? Paham, Bu. Paham. Ibu beri waktu 45 menit untuk kalian diskusikannya. Jelas? Jelas, Bu. Nah, nanti yang sudah selesai, nanti yang sudah selesai silakan kirim tugasnya ke Google Classroom. Nanti dipresentasikan, ya? Iya, Bu. Nah, baiklah. Sekarang Ibu lihat di Google Classroom semua kelompok sudah selesai ya? Sudah mengirimkan tugasnya semua ya? Sekarang silakan kalian presentasikan. Kelompok siapa yang duluan menyampaikan presentasinya? Kelompok siapa? Kami. Baiklah, kelompok Rifki silakan. Saya akan mempresentasikan yang telah dilakukan oleh dan adik Fatih. Nomor 1, menggunakan lampau. Jawaban akan tetapi datanglah pasukan yang beberapa tahun lalu diutus oleh Pendiam Prabu Kertanegara ke negeri Melayu. 2. Menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis temporal. Jawaban, kemudian terdengar bunyi berkerotok dan ujung meja di rumahnya menjadi hancur. 3. Kata kerja material. Jawaban, akan tetapi Adipati Ronggolawe bangkit berdiri, biarkan kedua tangannya dicuci oleh istrinya yang berusaha menghibur. Nomor 4, menunjukkan kalimat langsung. Jawaban, Megawati juga mengingatkan karena melempar nasi ke atas lantai seperti itu penghinaan terhadap Dewi Sri dan dapat menjadi kualat. Nomor 5, kata kerja mental. Jawaban, Sang Prabu sendiri juga memandang dengan alis berkerut, tanda tidak berkenan di hatinya. Nomor 6, menggunakan dialog. Jawaban, Kakang Mas, Adipati, harap Paduka tenang. Nomor 7, menggunakan kata sifat. Jawaban, pasukan ini dinamakan pasukan Pamalayu yang dipimpin oleh seorang senopati perkasa bernama Kebo Anabra. Sekian dari presentasi saya. Ya, terima kasih. Bagus. Jawaban dari kelompoknya Rifki dan Ajar. Selanjutnya kelompok siapa? Saya, Bu. Dari kelompoknya? Juliana. Ya, Lia Yuliana. Silakan sampaikan hasil diskusi kelompoknya. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Yang pertama, menggunakan kalimat bermakna lampau. Jawaban, tentu saja Ronggolawe sebagai seorang amat setia sejak zaman Prabu Kertanegara berpihak kepada Dyah Gayatri. Yang kedua, menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis dan moral. Jawabannya, kemudian terdengar bunyi berkerotok dan ujung meja di rumahnya menjadi hancur. Yang ketiga,
paduka. Nomor 4. Menunjukkan kalimat tak langsung. Jawabannya, Tirtawati juga memperingatkan karena melempar nasi ke atas lantai seperti itu penghinaan terhadap Dewi Sri dan dapat menjadi kualat. Nomor 5. Kata kerja mental. Jawaban, Sang Prabu sendiri juga memandang dengan alis berkerut tanda tidak berkenan di hatinya. Nomor 6. Menggunakan dialog. Hambang sengaja datang menghadap Paduka untuk mengingatkan Paduka dari kehilapan yang Paduka lakukan di luar kesadaran Paduka. Nomor 7. Menggunakan kata sifat. Dia Gayatri, yang bungsu ini memang cantik jelita seperti seorang Dewi Kahyangan. Terima kasih. Nah, terima kasih kelompok Lia. Sudah bagus presentasinya. Selanjutnya kelompok Yulia. ya Yulia dan Sela. Silakan sampaikan presentasi. Baik, saya akan menyampaikan presentasi dari kelompok kami. Yang pertama, menggunakan kalimat bermakna lampau dan hubungan antara junjungan ini dengan para pembantunya. Sejak perjuangan pertama sampai Raden Wijaya menjadi raja amatlah erat dan baik. Yang kedua, menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu, konjungsi kronologis temporal. Setelah Raden Wijaya berhasil menjadi Raja Majapahit pertama bergelar Kertajasa Jayawardana, beliau tidak pernah melupakan jasa-jasa para senopati atau perwira yang setia dan banyak membantunya semenjak dahulu itu membagi-bagi pangkat kepada mereka. Yang ketiga, kata kerja material. Kalau Sang Prabu sendiri kurang menyadari akan persaingan ini, pengaruh persaingan itu terasa benar oleh para senopati dan terjadi perpecahan diam-diam. Yang keempat, menunjukkan kalimat tak langsung. Tirtawati juga memperingati karena melempar nasi ke arah lantai seperti itu penghinaan terhadap Dewi Sri dan dapat menjadi kualat. Yang kelima, kata kerja mental. Mendengar akan pangkatan pati ini, merahlah muka Adipati Ronggelawe. Yang keenam, menggunakan dialog. Kakang Mas Adipati, harap Paduka tenang. Yang ketujuh, menggunakan kata sifat. Lepuh bapak yang sudah tua itu menjadi tua. Ya. Sudah selesai? Iya, Bu, sudah. Nah, baiklah. Alhamdulillah hari ini semua kelompok menyampaikan hasil presentasinya dengan bagus. Nah, itu tadilah materi kita, berarti materi hari ini berhasil ya. Semua sudah menyampaikan hasil presentasinya. Nah, sekarang silakan simpulkan materi kita hari ini. Nah, siapa yang menyimpulkan materi kita hari ini? Saya, Bu. Nah, silakan. Stefarini. Materi hari ini tentang pembahasan novel sejarah. Kalimat bermakna lampau. Menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu, konjungsi kronologis temporal. Menggunakan kata kerja material. Menunjukkan kalimat tak langsung. Menggunakan kata kerja mental. Menggunakan kata sifat. Nah, itu adalah kesimpulan dari Syekh Parini ya. Itu adalah kesimpulan materi kita hari ini, yaitu banyak menggunakan kata kerja bermakna lampau, kemudian menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu, kemudian banyak menggunakan kata kerja menggambarkan suatu tindakan, banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung, kemudian banyak menggunakan kata kerja menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan, kemudian menggunakan banyak dialog, dan yang terakhir menggunakan kata-kata sifat. Nah, itu adalah kesimpulan materi kita hari ini. Nah, untuk refleksinya, Ibu ada pertanyaannya. Hal apa yang kalian peroleh dari mempelajari materi hari ini? Nah, siapa yang menyampaikan refleksinya? Saya, Bu. Ya, silakan Rifki. Pada materi hari ini, saya mengetahui bahwa bahasa novel tetap mengacu kepada bahasa yang digunakan masyarakat agar tetap dipahami oleh pembacanya. Ya. Penggunaan bahasa konotatif dan emotif diwujudkan
Nah, itu adalah refleksi dari Rifki tentang materi kita hari ini. Nah, jadi untuk tugas pertemuan selanjutnya nanti, silakan kalian baca dan pahami novel sejarah Gajah Mada bergelut dalam tahta dan angkara. Nah, jadi link untuk tugasnya sudah Ibu kirim nanti lewat Google Classroom. Bisa kalian pahami? Bisa. Nah, nanti di situ kalian juga untuk memperdalam pemahaman kalian nanti kalian juga harus bisa menemukan unsur kebahasaan yang digunakan dalam novel tersebut. Nah, jadi paham perintahnya? Paham? Paham. Nah, jadi mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Silakan Rifki pimpin doanya. Baiklah, untuk menutup kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, jadi di akhir pembelajaran ini sekali lagi Ibu sampaikan tetap semangat ya, walaupun harus belajar daring. Ya, baiklah, kita akhiri pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.